Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita udah masuk subtema terakhir, masuk pembelajaran 5 dan 6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di tema 7. Insya Allah minggu depan kita udah masuk tema 8. Oke, tapi sebelum masuk ke tema 8, insya Allah hari Senin kita ulangan tema 7. Oke, udah siapin soalnya dulu. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke, next. Kemarin masing-masing dari kelompok pertama dan kelompok kedua, yang baik itu yang simulasi maupun yang PDR, itu dia kasih soal untuk menjawab. Menjawab atau menentukan manakah saja yang termasuk alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Oke, ini mana nih pulpennya Budia? Oke, transportasi darat tuh banyak, pasti kalian tuh tahu, pasti semua tuh bisa. Nah, yang air ini yang biasanya yang agak udah apa aja ya selain kapal ya, apa ya. Nah, hari ini kita akan bahas alat transportasi air dan yang alat transportasi udara. Oke. Nah, next kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu alat transportasi udara yang biasanya disebut dengan pesawat penumpang. Jadi yang ada di bandara, yang biasa untuk transportasi dari pulau satu ke pulau lainnya, itu biasanya jenisnya ini adalah pesawat penumpang yang biasanya Boeing sekian gitu. Jadi ini biasanya pesawat itu bisa menampung 100 orang lebih. Ingat ya, yang pertama pesawat penumpang. Next kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya pesawat angkut militer. Saya ganti pulpen dulu. Pesawat angkut militer. Jadi gunanya apa? Untuk fungsinya, apa namanya aja udah pesawat angkut. Berarti fungsi pesawat ini adalah untuk membawa alat transportasi, alat tempur militer. Ada tank, mungkin nanti ada apa lagi. Jadi diangkat di pesawat ini dan memasukkannya itu dari arah depan. Ini adalah co-pilotnya. Ini buat pilotnya, dan bagian bawah, bagian ujungnya ini dibuka. Nah, tanknya masuk, tanknya masuk. Seperti itu. Berarti apa? Pesawat angkut militer. Ada juga pesawat bukan yang non militer, pesawat angkut biasa juga ada. Oke. Next. Nah, ini yang namanya pesawat capung. Pesawat capung ini hampir sama dengan fungsinya, maksudnya fungsinya hampir sama dengan pesawat penumpang, tapi skala kecil, sangat kecil malah, paling cuma muat 5 orang. Dan ini biasanya untuk transportasi dari pulau ke pulau yang tidak memiliki bandara. Jadi mereka cuma punya landasan kecil aja. Jadi yang bisa masuk atau landing di situ hanya pesawat capung ini aja, bukan pesawat konvensional atau pesawat penumpang pada umumnya. Jadi ini adalah yang ketiga, pesawat capung. Next. Nah, ini ada yang namanya pesawat amfibi. Budia, amfibi itu apa? Jadi amfibi itu, bentar, dia ganti kuning dulu warnanya. Bisa mendarat di darat dan di air.
Nah, makanya disebut dengan pesawat amfibi. Jadi adalah kelebihan dari pesawat amfibi. Pesawat amfibi itu bisa mendarat di darat dan di air. Sama dengan halnya yang namanya hewan amfibi. Hewan amfibi itu apa? Hewan yang bisa hidup di dua dunia. Dunia air dan darat. Seperti itu ya. Makanya pesawat ini juga disebut dengan pesawat amfibi. Next. Next ada balon udara. Balon udara. Sebenarnya ini bukan untuk alat transportasi, tapi alat yang bisa digunakan di udara gitu aja ya. Nah, balon udara ini pada dasarnya di beberapa negara itu bisa untuk kontes atau festival. Nah, di beberapa negara, balon udara yang dimiliki oleh pemiliknya itu bisa dibentuk dengan berbagai macam. Ada badut, ada bentuk hati, ada bentuk dia lupa ini dari Belanda. Kalau bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya serangga, ada mungkin ada yang bentuknya banteng, banyak sekali, banyak jenis bentuknya. Jadi biasanya ini untuk festival. Di Indonesia pernah ada, tapi itu kayaknya nggak lama itu. Pernah ada di Indonesia. Next. Nah, sekarang kita masuk ke alat transportasi air. Cacing. Nah, kemarin yang masuk di kelas simulasi udah cerita tentang yang namanya getek. Ini namanya getek, anak. Getek. Nah, bentuknya kayak gini. Biasanya untuk apa? Ya nyebrang dari sungai seberang sini ke sini juga bisa, atau dari sini mau ke sana juga bisa. Dia tulis dulu, ini namanya getek. Getek. Ya. Ini sekali, kenapa ada getek Budia? Karena zaman dulu tuh belum ada yang namanya jembatan. Makanya orang-orang tuh menyeberang dari seberang satu ke seberang yang lainnya itu menggunakan getek. Walaupun sekarang udah banyak yang namanya jembatan, tapi getek itu masih digunakan di wilayah-wilayah tertentu yang misalnya jembatannya ada di sebelah selatan. Kasusnya sama kayak jembatan Serandaan deh. Nah, ini jembatan Serandaan. Nah, orang yang tinggalnya di sebelah utara yang jauh dari jembatan, tapi mereka harus kerja ke daerah Bantul, kemudian ada transportasi getek, ya sudah, mereka akan menggunakan getek untuk ke sana. Nah, saya di sini, geteknya dari sini. Ya udah, mereka akan ke sini pakai getek ini. Begitu. Next. Ini alat transportasi air yang berikutnya adalah jet ski. Bedanya dengan perahu apa? Ini alat kemudinya itu sama kayak motor. Gitu ya. Next. Kano. Aduh, bentar. Ini kemarin ada di teks namanya kano. Kanoi ya? Dia lupa. Pokoknya itu. Jadi kano ini harus dikendalikan atau harus digerakkan dengan menggunakan dayung dua sisi. Jadi dua sisi ini. Nah, kalau satu sisi nggak bisa karena harus kanan kiri nih dayungnya. Ada yang untuk satu penumpang, ada yang untuk dua penumpang. Ada dua jenis. Next. Nah, ini ada yang namanya kapal feri. Ini hampir sama dengan getek. Tapi bedanya di kapasitas U dan ukuran dan kekuatan. Nah, kalau kapal feri ini mungkin bisa muat 20 mobil, motor juga muat, penumpang juga muat. Sedangkan getek kan nggak bisa, motor hanya beberapa, mobil nggak muat. Kapasitas lebih banyak, ukuran juga lebih besar, kekuatan lebih kuat yang kapal feri, dan jangkauannya juga lebih jauh kapal feri. Karena kapal feri itu menyambungkan pulau yang dibatasi laut atau selat. Makanya feri digunakan untuk menyeberangkan mobil-mobil yang ingin pergi ke pulau satu ke pulau lainnya. Begitu ya. Next. Nah, ini namanya speedboat.
speedboat. Tulisannya speedboat tapi bacanya speedboat gitu ya. Next, ini ada kapal pinisi. Oke, kayaknya terakhir ya. Benar. Sekarang ini Budi akan menjelaskan tentang jenis alat transportasi berdasarkan kepemilikan. Oke, alat transportasi berdasarkan kepemilikan itu ada dua, yaitu alat transportasi atau kendaraan pribadi, dan yang kedua adalah kendaraan umum. Mana nih? Silakan kalian buka halaman. Pulpen Budi mana? Silakan kalian buka halaman 198. Oke, intinya di situ adalah yang namanya kendaraan pribadi itu kan ada mobil, ada motor, ada apa lagi kira-kira? Ada sepeda, ada motor listrik. Kalau kendaraan umum pada apa? Bis, kapal, kereta api, terus MRT, ada apa lagi? Taksi, apa lagi? Transjakarta deh, Transjakarta, Trans Jogja, itu ya. Nah, kalau orang-orang semuanya itu ketika pergi ke luar rumah itu banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, itu pasti akan membuat yang namanya macet. Makanya adanya kendaraan umum itu apa? Agar orang-orang ini bisa mau naik ke kendaraan umum. Agar apa? Mengurangi kemacetan. Yang namanya macet itu pasti karena banyaknya kendaraan umum yang ada di jalanan. Nah, kenapa beberapa kendaraan umum itu biasanya mereka ongkosnya lebih murah? Itu biar apa? Orang itu mau naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Sekarang gini, Budi clear dulu nih. Bus dari Jogja ke Bali itu udah kelas eksekutif, bisa tidur, dapat makan, itu harganya berapa? 500.000. Sedangkan kalau pakai mobil pribadi itu dari Jogja ke Bali bisa sampai 700.000. Itu belum makan. Loh, kacanya piro toh? 200.000 toh? Makanya beberapa kendaraan umum itu biasanya harganya lebih murah daripada penggunaan mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Kayak gitu ya. Sekarang kalian buka halaman 202. Di situ ada soal cerita. Nah, kalian nanti akan Budiah minta kerjakan soal ceritanya. Bentar. Kerjakan tugas 1 ya, tugas 1. Kerjakan soal cerita nomor 2 sampai 5 kayaknya. 5 ya. 4, maaf. Nomor 4. Nah, ini Budi akan kasih contoh nomor 1 dulu. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Kita gambar dulu persegi panjang. Panjangnya 25. Ingat kalau panjang itu berarti yang atas ataupun yang bawah. Terus dulu 25 cm. Lebarnya 20 berarti bisa yang kanan, bisa yang kiri. Sama toh? Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Oh, udah penak toh ini. Tinggal ditambahkan aja, gambarnya seperti ini. Oke. Berarti jumlahnya berapa? 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20. Hasilnya berapa? 90 cm. Next. Nomor 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang. Oh, persegi panjang lagi, kita gambar. Lebarnya 15, panjang 30.
Jika sekeliling bendera ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Ini sama ini. Udah Budia tulis ini. Jumlahkan ya, nomor 2. Nomor 3. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90, tingginya 230. Oke. Lebarnya pintu ya. Berarti kalau pintu gambarnya kayak gini. Nah, lebarnya 90, tingginya 230. Berapakah keliling pintu pesawat? Ya ini dulu. Kalau atas 90 berarti bawah juga 90 cm. Kalau kanan 230 berarti kiri juga 230. Silahkan dijumlah nomor 3. Nomor 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Ingat persegi. Persegi itu kanan dan kiri panjangnya sama. Setiap sisi panjangnya 45. Berapakah keliling tisu? Oh enak ini, tinggal dijumlah saja. Dah, nih silakan dijumlah ya. Oke. 2, 3, 4 silakan kalian jumlah. Sekarang nanti jangan lupa juga ini tugas yang kedua dikerjakan halaman 203. Tugas 2. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapakah keliling bangun tersebut? Ingat. Kemarin Budi ngasih tahu kalau ini namanya apa, ben nggak bingung kan, nggak harus ngitung sisinya, dihitung aja titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini namanya segi 5. Kalau segi 5 sisinya sama. Berarti apa? Kalau ada 5, segi 5 berarti sisinya ada 5, sisinya panjangnya 10, berarti tinggal apa? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ditambah 10. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 50 cm. Next, nomor 2. Nanti sisanya dikerjakan ya, yang nomor 2, 3 seterusnya. Sisi panjangnya 8. Berapakah keliling bangun tersebut? Kita hitung dulu ini. Termasuk segi apa? Ini segi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini segi 6. Berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan titik-titik, dikerjakan. Nomor 3. Sisinya ada berapa nih, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7. Setiap sisi panjangnya 6, berarti tinggal ditambahkan kelilingnya. 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan titik-titik, silahkan diisi. Next, nomor 4. Setiap sisi panjangnya 4, kita hitung dulu nih segi apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Maka kelilingnya adalah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan titik-titik. Ada 8 belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Oke, ini segi yang paling terakhir ini hampir seperti lingkaran, berarti seginya makin banyak karena ini masih ada sudut-sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segi 12. Kelilingnya sama dengan berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4. Jumlah dulu, ndak bingung. Bawahnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jumlah lagi, ndak bingung. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jumlah dulu, silahkan dijumlah. Udah ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Itu tugasnya. Ada pertama tadi ada 2, 3, 4, 6 sama 7. Soalnya tadi berapa tuh? Ini 5 kurangi 1, 4. Ini soalnya ada 4, berarti 4 benar 7. Soalnya ada 7 ya, nanti dikirim ke dia kalau udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke alat transportasi khusus. Ada apa aja? Ini yang namanya ambulans atau untuk gawat darurat. Ambulans. Jadi yang namanya khusus itu tidak bisa untuk penumpang atau untuk transportasi umum ataupun pribadi. Itu tidak bisa. Ini hanya untuk khusus
tujuan tertentu atau kegunaan tertentu. Gunanya ambulans untuk apa? Untuk mengantar pasien yang sedang gawat darurat. Kenapa ambulans itu tulisannya kelihatannya terbalik? Agar apa? Ini misalnya kalian naik motor. Nah, misalnya ini setangnya nih, terus ini spionnya. Biar tulisan ambulannya itu di spion tuh kelihatan. Begitu. Dan kalau ambulans sirine nyala, wajib menepi. Agar apa? Agar ambulan itu dapat jalan untuk jalan lebih duluan gitu ya. Next, ini ada tangki minyak, truk minyak baca. Sering ya kalian lihat ini di brosur juga sering ada di daerah Demang Rejo sering kelihatan, daerah Jalan Wates juga banyak, ini sering. Next, ini ada damkar, mobil damkar atau pemadam kebakaran. Damkar artinya itu ya. Next, ini ada truk kontainer bacanya. Ini biasanya panjang dan rodanya banyak. Nah, ini truk, tapi truk apa Budi ya? Ini truk batu bara, nak. Jadi kalau ada saudara atau kerabat yang kerja di pertambangan, nah ngangkat batu bara tuh nggak pakai truk biasa, tapi pakai truk batu bara. Nih lihat, ini misalnya yang nyopir ini perbandingannya ini loh, sama besar bannya, perbandingannya besar sekali toh. Karena truk batu bara memang didesain untuk mengangkat batu bara secara banyak, tidak sedikit demi sedikit, makanya truknya sangat besar. Dan biasanya mereknya ini Caterpillar nih. Dan orang yang mengemudikan ini nggak bisa pakai SIM, cuman SIM A, itu ada SIM khususnya gitu ya. Truk batu bara. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Budiah tunggu japrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terakhir ya. See you on another video. Bye.